to you, madam, for 97 million. 97. And the piece is sold. Berapa banyak uang yang akan Anda keluarkan untuk membeli sebuah karya seni? Hingga saat ini dunia telah menyaksikan banyak sekali orang atau kalangan tertentu mau menghabiskan uang yang begitu besar hanya untuk membeli sebuah lukisan. Mungkin karena nilai historisnya, atau mungkin karena sosok seniman di balik karya itu, atau memang karena nilai artistik yang dihadirkan pada karya itu. Kali ini saya akan membahas 4 lukisan termahal yang pernah terjual, baik itu melalui lelang publik atau private sale. Navea Fa Ipo Ipo, itu adalah judul lukisan karya Paul Gauguin. Judulnya berasal dari bahasa Tahiti, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti When Will You Marry? Karya ini dibuat oleh Paul Gauguin saat ia melakukan perjalanan ke Tahiti. Ia kemudian melukis banyak wanita pribumi di sana, mengcapture aktivitas yang dilakukan para pribumi di kesehariannya. Lukisan ini menggambarkan 2 wanita yang duduk di padang rumput dengan background pegunungan, dan kita bisa melihat juga sosok pekerja. Salah satu dari wanita tersebut mengenakan busana tradisional Tahiti, sementara wanita satunya mengenakan busana dengan gaya kolonial. Ini karena Tahiti memang sudah tidak seprimitif itu. Pada masa itu, Tahiti telah dikolonisasi oleh negara-negara barat, sehingga nilai budaya dan gaya hidupnya sudah bercampur dengan pengaruh barat. Bunga yang dikenakan oleh wanita ini adalah simbol bagi orang Tahiti bahwa wanita ini available untuk menikah. Karena itulah mungkin Gauguin memberi judul lukisan ini dengan tema pernikahan. Lukisan ini terjual dengan harga $210 juta pada tahun 2011. The Card Players karya Paul Cézanne. Selain dikenal sebagai pelukis post-impresionisme, Paul Cézanne juga dikenal sebagai bapak seni modern. Karya-karyanya sangat revolusioner pada zamannya, sangat menginspirasi seniman-seniman lain untuk membuat karya seni yang out of the box, inovatif. Lukisan ini merupakan salah satu dari seri lukisan The Card Players yang dibuat pada akhir periode sang seniman. Ada total 5 karya dengan konsep serta komposisi yang identik. Lukisan seri ini menggambarkan sekelompok pria sedang bermain kartu. Cézanne melukis karya ini dengan style yang unik. Tidak seperti lukisan impresionisme yang masih mempertahankan komposisi bentuk yang wajar. Cézanne melukis komposisi subjek ini dengan sedikit gaya kubisme. Kita bisa melihat goresan kuas yang dihasilkan sangat sederhana, namun seolah membuat efek abstrak. Subjek dari lukisan ini mungkin terinspirasi dari Caravaggio dan Jean-Simeon Chardin yang pernah membuat karya dengan tema yang sama. Card Players ini terjual dengan harga fantastis, $250 juta pada tahun 2011. Lukisan ini dibeli oleh pemerintah Qatar. Interchange karya Willem de Kooning, seorang seniman yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan aliran abstrak ekspresionis. Willem de Kooning terkenal dengan karya-karyanya yang menggambarkan sosok wanita secara abstrak seperti ini. Pada karya Interchange, kita bisa lihat karya ini sangat-sangat abstrak, dengan goresan kuas yang ekspresif, warna putih yang mendominasi, sedikit warna jingga dan kuning memberikan aksen pada lukisan ini. Lukisan ini dibeli oleh bilioner Kenneth C. Griffin seharga $300 juta pada tahun 2015. Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci. Lukisan ini sebenarnya baru ditemukan di awal tahun 2000-an. Kita bisa lihat kondisi lukisan saat pertama kali ditemukan, banyak kerusakan, dan akhirnya dilakukan restorasi. Lukisan ini menjadi kontroversial karena banyak para ahli berpendapat bahwa ini bukan sepenuhnya karya Leonardo da Vinci, melainkan karya dari asisten dan murid da Vinci. Sebagai contoh, penggambaran bola kaca di bagian kanan tampak mengabaikan efek distorsi cahaya, hal-hal yang seharusnya tidak akan terlewatkan oleh seniman sekaliber da Vinci. Selain itu, beberapa pakar juga menganggap bahwa restorasi lukisan ini dilakukan secara berlebihan, agar mirip dengan style da Vinci. Namun di sisi lain, beberapa pakar meyakini bahwa ini memang karya da Vinci. Kita bisa melihat di bagian wajah dilukis dengan teknik khasnya da Vinci, yaitu sfumato. Teknik ini menciptakan efek ilusi kedalaman volume dan bentuk, di mana pencampuran warna dilakukan dengan sangat baik, sehingga batas antara warna yang satu dengan warna yang lainnya sangat smooth, seperti yang pernah kita lihat pada Mona Lisa. Terlepas dari kontroversi itu, lukisan ini secara fantastis terjual dengan harga $450 juta. Lukisan ini dibeli oleh Pangeran Saudi Arabia
Muhammad bin Salman Al Saud pada tahun 2017. Jadi itulah 4 karya seni dengan penjualan tertinggi. Seniman yang karyanya terjual semasa hidupnya seperti Andy Warhol dan Pablo Picasso menikmati kesuksesan finansial yang luar biasa. Namun beberapa seniman tidak sempat merasakan itu, seperti Van Gogh dan Gauguin misalnya. Semasa hidupnya hanya hidup dengan keterbatasan. Barulah setelah mereka meninggal, orang-orang mulai mengapresiasi karya-karya mereka.